Pada video ini, saya akan membahas tentang clock dan edge triggered command. Pada video sebelumnya sudah kita lihat bahwa kita harus memendekkan durasi pulsa aktivasi atau enable sekecil mungkin ya pada level enable flip-flop. Secara teknis, kita tak dapat mengecilkan sampai batas minimum tertentu. Sistem digital masa kini tidak lagi menggunakan level enable flip-flops, melainkan menggunakan edge trigger, yaitu berdasarkan transisi level dari sinyal sinkronisasi. Sinyal sinkronisasi dalam sistem digital disebut clock. Nah, clock adalah suatu sinyal periodik yang memiliki dua level, dan pembangkit clock disebut clock generator. Ya. Jadi seperti ini ada clock generator, itu akan menghasilkan clock ya, berupa sinyal yang terdiri dari dua level. Timing dari suatu sinyal periodik disebut waveform atau bentuk gelombang sinyal. Clock pada gambar di bawah berupa gelombang persegi atau square wave dengan duty cycle. Nah, duty cycle itu adalah persentase lamanya sinyal dalam bentuk high. Nah, karena ini seimbang antara high dan low, maka disebut duty cycle-nya 50%. Perancang rangkaian akan memilih frekuensi osilasi atau oscillation frekuensi berdasarkan spesifikasi sistem. Ya, berdasarkan komponen yang digunakan, gitu ada di datasheet gitu ya, berapa frekuensi osilasi yang diperlukan. Pada gambar di bawah ini, transisi sinyal clock dari 0 ke 1 ditandai oleh panah mengarah ke atas ini ya. Jadi transisi dari 0 ke 1 ini pakai tanda panah. Transisi ini disebut positif atau rising edge. Jadi karena menunjukkan panahnya ke atas, ini disebut rising edge. Tapi kalau panahnya ke bawah, ya, maka disebut negatif atau falling edge. Nah, ada komponen yang dipicu oleh positive edge trigger, ada pula komponen yang dipicu oleh negatif edge trigger. Jadi Anda harus cek di datasheet ya, apabila Anda punya komponen yang di-trigger oleh suatu clock ya, apakah komponen tersebut di-trigger oleh clock positive edge atau negative edge ya. Jadi Anda harus cek. Sekarang kita akan bahas struktur master slave. Ini struktur umum pertama yang digunakan secara luas, di mana perubahan keluaran disinkronkan oleh sisi sinyal atau edge ya, berbentuk master slave. Meskipun saat ini sudah tidak umum digunakan, tapi kita patut mempelajari dulu struktur ini ya, supaya kita bisa memahami struktur yang lebih modern. Konfigurasi master slave menggunakan dua flip-flop RS yang diaktifkan oleh level, dan sinyal clock mengontrol pemicu dari kedua flip-flop tersebut sehingga mengatur aliran data dari masukan ke keluaran. Ini kita lihat master slave SR flip-flop ya. Kita lihat clocknya ya, untuk yang master ya, flip-flop SR pertama ini terhubung langsung, enable-nya terhubung langsung dengan clock. Sedangkan untuk slave-nya ini clock-nya dihubungkan dulu dengan inverter ya, baru masuk ke enable. Ya. Nah, pada rangkaian yang ini kita sebut struktur master slave yang menggunakan atau membentuk CK flip-flop ya. Struktur master slave yang membentuk CK flip-flop. Input CK-nya ini ya. Jika clock 1 pada J dan K disampaikan, data pada J dan K disampaikan ke master flip-flop ya, kalau clocknya 1 ya. Berarti untuk masternya di enable, sedangkan slave-nya di disable ya. Ketika clock kembali ke 0, maka input ke master disable dan data ditransfer ke slave seperti itu ya. Jadi tabel fungsinya seperti ini ya. Jadi ini rangkaiannya bekerja pada falling edge ya, falling edge ya. Nah, garis titik-titik pada diagram waktunya ini menunjukkan bahwa master slave flip-flop mengambil input pada keseluruhan durasi clock 1
dan merubah output di saat falling edges. Ya. Struktur master slave menghilangkan keterbatasan durasi pulsa pemicu yang menjadi ciri khas pada struktur yang diaktifkan oleh level. Jadi pada level enable structures yang sudah kita lihat sebelumnya, itu perlu dengan cermat memilih lebar sinyal enable. Nah, kalau dengan menggunakan struktur master slave ini menghilangkan keterbatasan durasi pulsa pemicu atau triggering pulses. Ya. Namun perlu dicatat bahwa input C dan K harus berada pada kondisi stabil saat sinyal clock berada pada level 1 agar flip-flop CK dengan struktur master slave dapat berfungsi dengan benar. Ini salah satu kelemahan dari struktur master slave, yaitu sensitif terhadap perubahan pada C dan K selama interval tersebut.